Assalamualaikum, salam kemakmuran, salam keberkahan untuk anda semua ya. Ya, di mana saja anda berada ya. Ya, hai, apa khabar anda semua ya. Kita pernah terdengar ya orang mengatakan kesempitan hidup sebab macam mana caranya, macam mana solusinya. Kita sering terdengar mereka mengeluh tentang kesempitan hidup. Berbagai cara, berbagai ragam sudah diusahakan dan didoa dan berbagai-bagai cara. Tapi masih juga sempit ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang ya, ada beberapa sebab yang menjadi kehidupan seseorang terasa sempit, ya, susah dan tidak nyaman ya. Menurut Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iyad dalam kitabnya Al-Fakir Al-Aliyah, sebab kesempitan hidup itu ada tiga cara, ada tiga sebabnya. Sebab pertama adalah kerana dosa. Ya, Nabi Muhammad pernah mengibaratkan dosa itu sebagai kotoran hidup yang menempel ya di dalam hati. Semakin kata orang banyak dosa, maka semakin banyaklah pula kekotoran ya yang menempel di dalam hati. Maksudnya menempel tu macam melekatlah di hati kita ya, yang akhirnya hati akan menjadi berkarat ya. Kalau sudah selalu menempel jadi berkarat ya, seperti mobil jugalah ya. Jadi rasa bahagian itu terletak di dalam hati ya, sehingga sulit sekali seseorang itu hatinya jadi kotor, jadi mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan. Jadi maka solusinya untuk menghilangkan kesempitan hidup yang kata orang disebabkan dosa adalah itulah caranya dengan bertaubat. Itulah cara yang sebaik-baiknya kita bertaubat ya. Ya, kita ni ialah banyak melakukan dosa setiap hari. Jadi sebab keduanya adalah kerana hilangannya atau berkurangnya kata orang keduniawan ya, sebagaimana lah dalam surah Al-Baqarah ya, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita kelaparan, ketakutan, kesakitan, itu semua cubaan ya. Dan lanjutan dari ayat itu berbunyi, orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un ya. Kalaulah seseorang dapat menghayati kata inna ilahi yang artinya kita milik Allah, maka hidupnya akan terasa ringan sebab ia mengetahui hakikat pemilik semuanya adalah Allah SWT, kerana manusia hanya ditumpang sementara saja ya. Jadi maka cara agar kesempitan hidup yang disebabkan kehilangnya atau kekurangan keduniawan adalah dengan kata orang rela dan takdir yang Allah tetapkan, dengan menjadari bahawa manusia adalah hamba yang tunduk atas ketentuan dan perintah Allah ya. Kita ni janganlah sangat mengejar-ngejarlah dunia ni ya. Dan sebab yang ketiga adalah kerana disakiti oleh orang lain ya. Maka cara untuk menghilangkan rasa susah hati tersebut adalah dengan bersabar ya. Sabar bukan saja solusi dari kesempitan hidup, akan tetapi kesabaran merupakan kunci kejayaan seseorang. Kalaulah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat sabar atas gangguan yang beliau terima dari orang-orang benci terhadapnya, maka risalahnya tidak akan sampai ke seluruh dunia ya kan. Dan hal itu adalah mustahil kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang sungguh sempurna. Ya, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iyad mengatakan, jika engkau sabar atas orang yang menzalimu, maka kerap kali Allah memberikan engkau cahaya di dalam hatimu, dan ketika engkau berdoa, maka doamu akan dikabulkan. Ya, benar sekali, tepat sekali ya. Ya, itu dia. Doa orang yang teraniaya memang Allah kabulkan ya. Syaratnya kita jangan membalas balik ya. Kita sabar dan tenang dan santai saja ya. Ya, kata orang ya, hidup manusia ni tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian, kerana dari sanalah kata orang kualitas seorang
kata orang seorang manusia ya boleh terlihat perbezaan, ya boleh mengatasi kata orang masalah dengan baik ya, ataupun justru semakin terbenam ya bersama masalah tersebut ya. Jadi besar kecilnya masalah ni kata orang tak lepaslah dari kondisi fikiran anda. Ya, kita ni manusia kan. Terkadang tanpa disadari sebuah masalah kecil boleh menjadi besar kerana fikiran anda, ya, fikiran anda, kita semua, ya, termasuk diriku sendiri juga. Kata orang mengkondisikan seperti itu ya. Kita ni manusia, itu dia. Jadi kerana itu ketika masalah sedang menghampiri pasti fikiran anda, kata orang tidak terbawa arus yang ada dalam masalah tersebut. Ingat juga ya, tak ada masalah yang tanpa jalan selesai ya, tak ada yang tanpa solusi. Anda hanya perlukan kata orang fikiran yang jernih, yang tenang, santai ya, untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang kata orang kadang-kadang datang bertubi-tubi ya. Yang apa yang temanku kata orang mengadu padaku. Kadang-kadang kenapalah masalah yang datang bertubi-tubi. Satu bulan selesai, satu lagi datang. Jadi aku hanya mengatakan sabar saja. Sabar dengan penuh ketenangan dan keimanan. Ya, itu dia. Dan kata orang masalah yang bertubi-tubi membelit hidup ini perkara siapa saja menempuhnya. Anda sabar je. Jangan rasa terlalu sangat rendah diri ya. Jadi untuk membantu kita ni menjalani hidup yang lebih baik, ada caranya mengatasi masalah yang kata orang untuk mengatasi masalah yang bertubi-tubi. Jadi gini, anda tidak akan pernah boleh menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi fikiran dan hati yang gundah gulana ataupun dalam tertekan gitu ya, jiwa yang tertekan. Jadi untuk itu, jadi kondisi fikiran dan hati anda ya, cuba lebih tenangkan, santai-santai saja. Anggaplah tak ada apa-apa yang berlaku ya. Ya, itulah. Ketenangan boleh membuka fikiran anda untuk menghadapi masalah secara lebih positif. Salah satu caranya kita mendapatkan ketenangan batin. Itu yang penting. Batin kita lahir. Batin kita ni dulu kita tenangkan dulu ya. Jadi adalah dengan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang penting, kita serahkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan berarti kita ni putus asa, tidak ya. Kita perlu campur tangan ilahi ya untuk menyelesaikan masalah kita yang bertubi-tubi ya. Ya, jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian. Ya, kita kata orang berbincang ya, bermasyarah dengan keluarga kita ya, seperti adik-beradik kita dan teman yang rapat lah yang boleh kata orang mendengar, bersedia sudi untuk mendengar tentang masalah kita ya. Kita pilih-pilih teman juga, bukan semua teman yang boleh kongsi sama ya. Jadi kerana kekuatan manusia ni pasti ada batasnya ya. Ada manusia punya kekuatan ni ada batas-batasnya, tidak semuanya sama. Jadi berserah diri bukanlah berarti tidak melakukan apa-apa ya. Jadi berserah diri itu adalah kata orang sebuah upaya untuk boleh menemukan jalan keluar dari masalah yang kita tempuhi, kita pikuli sekarang. Jadi kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan ya, selain pada Dia yang Maha Besar, daripada ilahi. Itulah sebagaimana aku katakan tadi, kita perlu campur tangan ilahi walau sepintar manalah kita ni ya. Jadi anda juga tidak boleh menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah hidup kita ni yang belum menemukan. Kata orang, carilah akarnya, carilah puncanya dari mana ya permasalahan itu Jadi ketahuilah dan fahamilah dengan jelas apa masalah yang kita menghadapi, apa yang kita pikul dalam hidup kita. Dengan demikian anda akan punya arah yang jelas dan tepat dalam menemukan jalan keluar ya itu dia. Dengan mengetahui akar permasalahan ini secara jelas, anda boleh mengetahui dengan benar kata orang bahawa upaya yang dilakukan sudah berjalan di trik yang benar ya kata orang di landasan yang benar. Jangan sampai anda kata orang cari jalan selesai yang
apa kata orang, instan ya, yang tidak diredai oleh agama kita. Jadi ternyata tidak ada sangkut paut dengan masalah yang telah kita tengah hadapi ni ya. Jadi caranya lebih dalam dan sedikit menoleh ke belakang ya. Jadi bagaimana awal mula masalah tersebut boleh muncul. Kita cari puncanya, dari mana mulanya. Di situ kita perlu ada kesedaran ya, kita renung dalam-dalam ya. Kadang-kadang itu dari kesilapan kita sendiri juga. Jadi boleh jadi masalah yang muncul ini ya, masalah yang muncul ni dari hal-hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang selama ni kita fikirkan baik-baik saja. Jadi ternyata justru menjadi kata orang berpuncanya masalah kita ya. Ya. Jadi begini ya. Hal yang harus kita camkan saat mencari cara mengatasi masalah adalah tidak membesarkan masalah yang ada. Kita jangan besar-besarkan sangatlah. Kita pandang santai saja, jangan diberat-beratkan ya. Itu menambahkan lagi beratnya ya masalah itu. Jadi jangan ada cari apa kata orang, cara penyedap untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya jalan singkat lah. Jadi dalam masalah yang dijalani, kerana hal itu justru akan membuatkan masalah menjadi tidak sedap ya, tidak kata orang tidak sedap. Lebih buruk mereka yang sering membesar-besarkan masalah yang sering menderita oleh fikiran sendiri. Okey, apa yang ku katakan jalan singkat tadi, kalau kita tertekan oleh masalah keuangan lah misalnya lah. Tidak semuanya masalah tu masalah keuangan. Ini satu contoh saja lah. Jangan pilih jalan singkat ya. Kita berjumpa orang-orang yang boleh meminjamkan kita wang dengan jalan riba ya, itu jangan, itu tak boleh ya. Ya, jadi kita cari jalan yang santai, yang mudah ya, yang diredai oleh Allah Taala. Makanya perlu campur tangan ilahi ya ikan. Maka itu pastikan fikiran kita ni, fikiran anda dan kita tetap terkontrol dan tidak berbuat hidup anda menjadi lebih buruk ya. Ya, itu dia. Jadi namun bukan bererti anda ataupun kita semua harus mengecilkan masalah. Tidak. Cuma aku mahu anda santai saja. Jadi berikan porsi yang sesuai pada masalah tersebut. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, jangan dibesar-besarkan sampai tak boleh tidur malam, mengeluh sana, mengeluh sini, mengamuk, pukul anak, marah isteri. Ya, jadi kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya begini, mudah saja kalau anda mau usahakan. Kerana ini kisah nyata sudah berlaku pada temanku juga, seorang wanita ya, wanita yang sudah berusia. Jadi dia hadapi cara menyelesaikan masalahnya dengan kata orang menyerah dirinya kepada ilahi. Caranya begini. Kamu bangun pukul 4 pagi. 4 pagi jangan kunci jam, kalau boleh tersadar sendiri. Lakukan sunat hajat, kemudian lakukan sunat tahajud, antara dua, ataupun tahajud dulu, hajat yang kedua. Sunat hajat tu 2 rakaat cukup ya. Seperti biasa anda bacakan Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad tu 11 kali ya. Selepas itu beristighfar sebanyak 33 kali. Jadi anda bacalah kirimlah Fatihah kepada Rasul junjungan kita, junjungan yang mulia ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihah sekali. Kepada Nabi Ibrahim kita alaihissalam ya, surah Al-Fatihah 1 kali. Selawat Ibrahimiyah sebanyak 11 kali. Maka anda bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi jangan menggunakan tasbih baca hingga tibanya waktu fajar ya. Bila tiba waktu fajar, anda lakukan sunat fajar dan subuh. Anda sambung lagi zikir yang ku katakan tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil azim. Sambung lagi ya. Jangan lepas subuh jangan tidur ya. Tunggu waktu duha masuk ya.
tunggu waktu duha masuk. Anda tentu tahu waktu duha masuk pukul berapa ya. Terbitnya matahari perlahan ya, dia terbit ya. Jadi anda lakukan solat duha 4 rakaat 2 salam. Sambung lagi zikir yang ku katakan tadi, sambung bacalah hingga 1 jam ya. Tak payah menggunakan tasbih, bacakan. Bila dah selesai semua, dah selesai, ditutupi dengan selawat Ibrahimiyah 11 kali juga. Kemudian anda mohon. Lakukan sebanyak 7 hari ataupun 10 hari. Anda tunggulah bagaimana berita baik akan sampai kepada anda. InsyaAllah berita baik tetap akan sampai. Kerana janji Allah, Allah tidak pernah mungkir janji. Ya, Allah tidak pernah mungkir janji, asalkan kita minta kepada Dia yang Maha Kuasa ya. Jangan minta pada makhluk, minta pada Allah. Dia tetap tunaikan. Allah tidak akan mungkir janji. Sekian.